Selamat sore Sobat Melinda, bertemu dengan saya lagi di acara Afternoon Tea bersama saya Dr. Wanda, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda. Dan di samping saya Dr. Johannes, spesialis gizi Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda. Selamat sore dokter. Selamat sore Dr. Wanda, selamat sore rekan-rekan sekalian. Iya dokter, seneng banget ketemu dokter, meluangkan waktunya di sini. Dok, berhubung dokter kan pakarnya tentang pergizian ya dok. Kayaknya aku bakal bertanya-tanya tentang diet nih dok. Oke. Soalnya kalau kami yang orang-orang awam mungkin berpikir diet itu tuh nggak makan. Ya. Padahal sebenarnya diet itu bukan tidak makan tapi pola makan ya dok ya. Iya betul. Jadi kalau kata-kata diet sendiri orang udah konotasinya negatif ya. Nah betul dok. Jadi diet sama dengan makan nggak enak, kelaparan kan? Nah itu salah ya. Paradigmanya harus dirubah. Bukan diet tapi makan sehat supaya hidupnya sehat. Nah, jadi pola makan sehat ini yang ditekankan untuk diterapkan seumur hidup. Seumur hidup ya dok. Bukan cuma untuk turun berat badan, temporary. bukan untuk 1-2 bulan, seumur hidup. Ya. Jadi kalau saya mengajarkan pasien itu untuk menerapkan gaya hidup sehat yang bisa dilakukan seumur hidup. Itu yang penting. Iya benar ya. Jadi paradigmanya harus dirubah ya dok ya. Betul. Oh ya, berarti itu yang dibaca diet tuh kan banyak banget ya dok ya. Ya. Sampai ada yang orang bilang keto lah, vegetarian lah. Terus itu tuh yang ada paleo yang biji-bijian, Ya. banyak banget. Terus Mediterranean, itu berarti gimana tuh dok? Aman apa enggak? Kan soalnya Ya. kan ya itu tadi seperti yang tadi dokter sampaikan, kayaknya pola makan tuh harus dirubah dan seumur hidup gitu ya dok. Betul sekali. Nah jadi kalau kita memilih diet yang terbaik adalah diet yang bisa diikuti seumur hidup. Kedua, sehat. Ketiga, sesuai dengan adat istiadat makan seseorang. Dan juga yang penting lagi, jadi bisa diterapkan di keluarga. Kan nggak mungkin kalau misalnya ibunya mau turun berat badan, dietnya aneh, sedangkan anak dan suaminya nanti makannya gimana? Masa beda-beda. Nah jadi harus sesuai dengan kebudayaan makan keluarga itu, ya. Nah, diet yang macam-macam tadi dokter sebutkan memang ada beberapa yang ilmiah ya. Misalnya diet Mediterranean, itu diet yang paling bagus sebetulnya ya, karena dia sangat ideal ya. Diet Mediterranean sendiri ciri-cirinya itu banyak konsumsi sayuran dan buah-buahan, kemudian minyaknya diganti pakai minyak tak jenuh tunggal, dan kemudian juga mengurangi asupan daging merah, terutama makannya itu daging putih seperti daging ayam, ikan, ya telur, kemudian ya kalau untuk orang Asia tahu tempe juga ya. Nah, jadi diet Mediterranean sangat baik sekali, mengurangi asupan lemak jenuh dan daging merah yang berlebihan. Kalau diet yang lain itu kebanyakan dietnya diet populer ya, seperti diet tadi paleo ya. Nah, zaman paleo sendiri itu zaman hunter and gatherer ya, zaman nenek moyang kita itu adalah pengumpul dan pemburu. Jadi mereka makan apa adanya. Pada musim sedang paceklik tentu makannya seadanya, jadi berburu hewan-hewan misalnya ya. Pada saat musim dingin, pada saat musim panen berlimpah tentu makan sayuran dan buah-buahan juga ya. Tapi mereka tentu teknologinya berbeda dengan teknologi manusia zaman sekarang ya. Jadi masih sangat tradisional. Nah, tapi apakah itu bagus untuk diterapkan saat ini? Tidak juga ya. Teknik memasak itu bukannya tidak boleh, malahan ada makanan tertentu, zat-zat gizi tertentu yang lebih bagus diserapnya kalau dimasak. Contoh, likopen ya, likopen itu bagus untuk mencegah kanker prostat pada laki-laki misalnya. Nah itu akan lebih bagus bila dimasak dulu dengan minyak yang baik ya, misalnya dengan olive oil. Nah jadi penyerapan likopennya akan lebih bagus dibandingkan kalau dimakan mentah ya. Dan ada juga beberapa makanan yang tidak baik dikonsumsi dalam kondisi mentah, misalnya kacang-kacangan. Itu akan mengandung zat anti gizi ya, yang akan mengganggu penyerapan zat gizi yang kita perlukan. Nah, juga diet-diet yang lain dok, yang misalnya yang sangat rendah kalori sekarang sedang populer ya. Nah itu dietnya dok, itu hobinya tuh pada untuk nurunin berat badan gitu ya dok ya. Ini cepat sekali itu menurunkan yang berat badan. ekstrim ya dok ya kayaknya. Diet yang ekstrim, Nah betul. itu dok, coba dibahas dok tentang diet ekstrim ini. Bahaya nggak tuh? Ada diet yang ekstrim yang dipopulerkan oleh seorang artis ya, TA. Dia menulis buku ya, itu bukunya cukup laku. Nah itu
dietnya sangat ekstrim karena apa? Makannya sangat sedikit. Contohnya makan pagi hanya 50 gram daging ayam direbus. Siang makan nasinya sangat sedikit sekali, mungkin 1 sendok atau 2 sendok makan. Kadang-kadang tidak dianjurkan pakai nasi. Kemudian makan daging ayam atau daging ikan salmon, dan sayuran pun sedikit, ya. Buah-buahan tidak dianjurkan. Malam kadang-kadang cuma makannya hanya daging ayam lagi, ya. Nah, jadi kalau mengikuti diet yang ekstrim tentu cepat turun berat badan, tapi akibatnya apa? Bosan, ya. 1 bulan mungkin bisa ngikutin dietnya, kemudian turun berat badan, tapi kemudian ada rasa sangat bosan dengan dietnya, akhirnya makannya tidak terkendali, ya. Balas dendam, jadi seolah-olah balas dendam, makanya Relapse lagi dong, akibatnya Dok. berat badannya naik lagi. Malah Jadi lebih heboh daripada yang sebelumnya, jangan-jangan. Betul Dok. sekali, Dokter Wanda. Jadi kadang-kadang terjadi yo-yo fenomenon, yaitu berat badannya tuh kalau turun kemudian naik lagi bisa melebihi berat badan semula. Ya, jadi dietnya tidak sehat sebetulnya, ya. Tapi kalau diikutin pasti turun berat badan. Jadi balik ke masalah diet yang ekstrim ini juga ada bahayanya apa? Daya tahan tubuh menurun, ya. Betul. Kita tahu kita memerlukan banyak vitamin, mineral, dan juga antioksidan serta protein, ya, untuk menjaga supaya daya tahan tubuh kita tetap bagus, terutama dalam masa COVID-19 ini, ya, pandemi COVID ini. Nah, jadi kalau diet yang bagus tentunya akan memenuhi semua kebutuhan gizi, ya. Jadi cukup asupan protein, karbohidrat secukupnya, lemaknya dipilihkan lemak yang baik, kemudian juga konsumsi buah-buahan dan sayuran juga dianjurkan, ya. Dan juga diet yang ekstrim itu tidak menganjurkan olahraga, aneh kan? Nah, iya itu, Dok. Kalau kita mau sehat justru dianjurkan olahraga. Tapi yang diet ekstrim jangan olahraga katanya, ya. Nah, jadi kalau saya sendiri menganjurkan olahraga seminggu itu antara 150 sampai 180 menit, tapi cukup jalan kaki, ya, atau misalnya jalan di treadmill atau senam aerobik yang ringan. Boleh dibagi 3, boleh dibagi 6. Jadi tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan, ya. Tapi tetap sehat, tidak berlebihan, sehingga walaupun Anda yang sedang berpuasa bisa melakukannya setiap hari. Waduh, senang banget nih, Dokter. Kayaknya kita sambil dulu, kita break dulu sebentar, ya. Baik. Dokter, silakan diminum dulu Ayo, tehnya terima kasih. sama ini makanannya dari Iya, kitchen. kelihatan Silakan, Dok. menarik. Iya. Dokter, disambil dulu kuenya, Dok, dari Ayo, kitchen silakan. kami. Silakan. Lucu Kita loh, Dok. coba. Iya. Iya. Wanginya merangsang nih cookiesnya, ya. Iya. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Sehat ya, Dok, ya? Yang penting enak, sesekali boleh. Sekali boleh, ya? Ini kan untuk yang melahirkan, sini kebanyakan Betul, ibu ya? yang melahirkan, jadi harus kuenya enak, ya. Ternyata enak kuenya seperti butter cookies, ya. Wah, Dok. Silakan, Dok, diminum Ayo. lagi. Aku sambil nanya boleh ya, Dok, Boleh, ya? boleh. Tadi tuh jadi banyak pertanyaan tuh yang tentang diet-diet gitu. Berarti tadi yang saya tangkap kan seumur hidup, tapi tergantung keadaan tubuh. Berarti kadang-kadang kalau kita sebagai pasien nanti datang nih kontrol ke dokter, berarti mungkin setiap 3 bulan ada perubahan nih, begitu keadaan tubuhnya berubah, pasti dokter akan menganjurkan saran diet yang berbeda. Begitu ya, Dok, ya? Ya, kalau diet itu sebaiknya bisa seumur hidup. Jadi pola makannya tidak banyak berubah, ya. Oh, tapi Cuma basicnya sama gitu ya? basicnya sama, Dok. Cuma ada Supaya nggak bosen kan, ya? supaya nggak bosan tuh saya tidak menuntut 100%. Pasien tuh harus patuh pada pola makannya, tidak. Jadi cukup 80%, ya. Jadi misalnya kalau orang Indonesia seringnya makan nasi sehari 3 kali. Nah, jadi seminggu 21 kali, kalau 80%-nya sudah bagus, itu cukup. 20% nakal sedikit. 20% dari 21 kali berarti sekitar 4 kali dia bisa Masih wajar ya, agak Dok, ya? nakal, ya. Misalnya hari Sabtu malam dan hari Minggu dia makan di luar, tentu agak sulit untuk mengikuti pola makan yang sehat, ya. Jadi tidak bosan. Kalau sesekali pingin boleh, ya. Kalau Jadi nggak terbebani gitu ya, Dok, ya? betul, jadi pasiennya tidak balas dendam. Jadi aduh, saya udah lama nih nggak makan lotek, karena kita tahu lotek itu kan bumbu kacangnya digoreng, ya. Jadi kalorinya tinggi. Tapi sesekali boleh, misalnya. Jadi saya pun sesekali makan lotek. Jadi masih tidak terlalu sengsara, tidak sulit untuk dilaksanakan, ya.
sesekali nakal, misalnya makan sop buntut. Nah itu kalau enak banget kepaksa kita makan. Kalau nggak gitu enak, sayang, udah nggak gitu enak, tapi kalorinya tinggi. Nah jadi kalau saya ngajarkan pasien tuh supaya cerewetnya kayak saya. Kalau enak kepaksa dimakan, kalau enggak jangan. Oh jadi harus enak dulu kuncinya ya dok ya? Kalau enak banget kepaksa dimakan. Gitu, Iya betul. Kalau enak kepaksa dimakan. Iya. Boleh juga tuh dok. Soalnya jadinya tadinya kan kami berpikir, duh diet itu tuh menyeramkan. Karena kan ya itu tadi, karena persepsi kita tidak makan ini, tidak makan Betul. itu. Padahal salah ya. Salah. Harusnya pola makan. Harusnya pola makan tuh kebanyakan kita makan sehat, sesekali nakal. Boleh. Sesekali nakal boleh, Tapi ya. jangan terlalu sering. Ini menyenangkan loh dok. Ya, itu jadi senang. Dok, terus ada lagi nih, ada nggak pasien-pasien yang datang ke dokter tuh bandel-bandel, jadi terpaksa dokter kadang-kadang kan harus mengcombine dengan obat gitu. Ya. Nah, itu tuh gimana tuh dok ceritanya? Ya. Kenapa pakai obat? Kenapa ada yang alami? Nah, itu gimana tuh dok? Ya, jadi sebetulnya bukan karena pasiennya bandel, karena dia pengen cepat turun berat badan. Jadi kalau pengen cepat turun berat badan, itu harus ada kombinasi 4 soko guru untuk penurunan berat badan. Kesatu, pola makan yang sehat, olahraga, ya. Terus kemudian perubahan perilaku. Keempat, obat. Tapi obat ini harus diingat hanya sebagai adjunct, sebagai pendukung, temporary ya, dok, ya. untuk penurunan berat badan. Yang lain, perubahan gaya hidup ini yang paling penting, ya. Waduh, 4 soko guru ini dok, wah Ya. kayaknya penting banget. Tadi apa dok? 4 soko guru Pola tadi? makan sehat, Pola makan sehat olahraga, ya. Olahraga, teratur, perubahan perilaku, perubahan perilaku. Nah ini dok perubahan Ya. perilaku nih setengah mati nih dok. Ya. Terus sama obat Sama tadi. obat. Ya. Perubahan perilaku nih dok. Dokter kan tuh lihat ya. Kalau dokter gizi tuh lihat coba sobat Melinda, lihat coba di shoot. Lihat slim, bagus badannya. Ada nggak sih dok tips-tips khusus gitu supaya tetap sehat ya. Pertama, dan keren dok? terima kasih. Yang penting pertama itu kalau kita makan jangan aji mumpung. Misalnya sekarang lagi sering kan lagi bulan puasa itu ada buka bersama buffet ya. Nah kalau buffet ataupun Anda pergi ke makanan all you can eat, jangan aji mumpung semua dimakan ya. Itu paling berbahaya. Jadi makan itu yang secukupnya, jangan berlebihan ya. Nah jadi kedua juga penting makannya jangan kalap. Jangan karena Anda lapar, Anda kalap, makannya cepat dan cenderung banyak ya. Jadi saya sering mengajarkan pada pasien saya kalau makan tuh harus anggun ya, dikunyah. Satu piring 10 sampai 15 menit. Satu piringnya sesuai anjuran saya tentunya ya, tidak terlalu berlebihan. Nah, jadi dengan makan perlahan kita akan cepat kenyang. Beda dengan kalau makan cepat, cenderung makannya banyak. Perlahan itu Ya. malah ini ya lebih sehat ya dok Lebih ya? sehat karena secara ilmiahnya ada alasannya. Jadi kita itu akan mengeluarkan hormon kolesistokinin sejak kita mulai makan ngunyah-ngunyah, hormonnya keluar dari dalam usus dan kemudian masuk ke dalam darah, mencapai otak, itu memberitahu kita sudah kenyang, cukup. Nah itu butuh waktu 10 sampai 15 menit. Jadi nggak masalah ya dok ya makan Tidak. rada lama. Duh, padahal saya sering diprotes tuh dok. Makanya pelan. Itu bisa dilihat sekarang Dokter Wanda ini kurus karena makannya pelan-pelan. Tapi hati-hati dok, Contoh yang kurus paling kan belum bagus. tentu sehat juga. Aku juga masih harus banyak berguru ini sama dokter. Apalagi dok tipsnya yang lain? Tadi selain makan jangan kalap, terus ya makannya perilakunya berubah itu ya, jangan terlalu gerusa-gerusu gitu ya dok ya. Kemudian kalau makan itu jangan sambil nonton, ya. Jadi kita tahu apa yang kita makan. Misalnya kan kita sering lihat kebiasaan orang tua itu anaknya disuruh nonton sambil makan. Anaknya cenderung gemuk nantinya ya. Karena dia nggak sadar kali ya, dok, makannya langsung masuk mulut, tidak tahu seberapa banyak dan juga tidak menikmati makanannya, juga tidak mengunyah dengan baik. Akibatnya sering jadi kegemukan. Orang dewasa pun demikian. Kalau kita nonton di depan makan sambil nonton, cenderung kita abai akan apa yang kita makan dan berapa banyak itu kita tidak tahu. Berarti pepatah zaman dulu kalau makan dengan keluarga ngobrol hanya sebentar aja, sisanya fokus dengan makan, itu benar berarti ya dok ya? Ya bukan Nggak fokus sampai dengan nonton. makan, seimbang mungkin ya, pola makan dengan ngobrol seimbang, jadi agak lama di meja makan. Kita bisa lihat kalau orang-orang, terutama orang Barat ya, mereka di meja makan tuh sambil ngobrol kan. Nah, jadi tidak terlalu fokus ke makanan, cepat makan. Lain dengan orang Asia,
harus cepat makan biar cepat cari uang gitu kan, katanya kan begitu. Nah itu dok, Saya selalu bilang ke pasien saya, coba dibalik jadi mitosnya. kalau yang harus cepat makan supaya cepat cari uang itu berlakunya untuk kuli pasar ya. Kalau kita tidak usah istirahat 10-15 menit tidak apa-apa. Kalau kuli pasar kan lain, dia mesti cepat-cepat kerja ya. Kalau enggak nanti kerjaannya diambil sama orang lain. Kalau kita tidak istirahat, makan itu sambil istirahat boleh ya. Makannya pelan-pelan, dinikmati, boleh sambil ngobrol dengan sejawat atau keluarga supaya makannya tidak terlalu banyak. Wah seneng banget ya. Duh dokter, sayang banget nih waktunya sudah habis. Nanti kita Baik. bertemu lagi dengan Dr. materi Wanda. yang selanjutnya. Terima kasih. Oke Sobat Melinda, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara kami di Afternoon Tea. Sharing-sharing dari Dr. Johannes, aduh semoga berguna banget buat kita. Kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nanti ya kita sambung di acara berikutnya. Oke Dr. Johannes, Oke. kita pamit dulu sama Sobat Melinda. Selamat sore Sampai ketemu, semuanya. selamat sore.